Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Indana dengan NIM 196400036. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir komputasi biofisika dengan judul Penerapan Metode Runge-Kutta Orde 4 dalam bidang biomekanika, visualisasi getaran gerak ayunan tangan. Pertama-tama, latar belakang dari tugas akhir ini adalah getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dalam pembelajaran pada umumnya, getaran yang dibahas hanyalah getaran pada bandul dan pegas. Salah satu contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah gerakan ayunan tangan, yang mana gerakan ayunan tangan ini adalah contoh dari penerapan biofisika, khususnya biomekanika. Dengan menggunakan komputerisasi menggunakan MATLAB dengan pendekatan numerik, kita dapat mengetahui visualisasi dari getaran gerak ayunan tangan, serta dapat mengetahui posisi angular setiap detiknya. Batasan masalahnya adalah pendekatan visualisasi getaran ayunan tangan dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Dan rumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan visualisasi getaran gerak ayunan tangan, dan apa keunggulan dan kelemahan metode Runge-Kutta. Lalu yang selanjutnya adalah landasan teori. Dalam landasan teori ini, kita akan membahas tentang getaran dan metode Runge-Kutta Orde 4. Getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik atau berkala, yaitu gerak benda tersebut berulang-ulang pada selang waktu tertentu. Salah satu penerapan getaran dalam bidang biofisika, khususnya biomekanika, adalah gerak ayunan tangan. Gerak ayunan tangan memiliki konsep seperti gerak pada pendulum atau ayunan mekanik. Dapat kita lihat pada gambar, di situ ada gerak ayunan tangan. Konsepnya mirip seperti pendulum atau ayunan mekanik. Dalam kasus sistem ayunan seperti pada gambar, didapatkan persamaan sebagai berikut. ML d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min mg sin theta. Lalu, dengan membuang M dari kedua sisi, menjadi D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan G per L sin theta sama dengan 0. Bisa disederhanakan menjadi D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min G per L sin theta. Persamaan ini adalah persamaan percepatan angular, yang mana persamaan ini merupakan persamaan diferensial tak linier untuk theta. Lalu dilanjut dengan metode Runge-Kutta Orde 4. Metode ini merupakan metode numerik yang sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, berdasarkan ekspansi fungsi dari Dirac-Taylor, metode ini memiliki galat pemotongan yang minimum sehingga menghasilkan solusi yang baik. Kelebihan metode ini adalah memiliki akurasi yang tinggi tanpa memerlukan perhitungan turunan yang rumit. Ketelitian suatu solusi metode numerik bergantung pada ukuran langkah atau H yang digunakan. Semakin kecil ukuran langkahnya, maka solusinya menjadi semakin baik. Persamaan metode Runge-Kutta umumnya sebagai berikut. Y/I plus 1 sama dengan Y/I plus fungsi X/I Y/I H, yang mana fungsi dari X/I, Y/I, H ini merupakan fungsi increment. Dalam bentuk umum, fungsi ini dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan A1K1 plus A2K2 dan seterusnya sampai AN/KN, mana N adalah konstanta dari K. Proyek ini menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4, sehingga persamaannya adalah Y/I plus 1 sama dengan Y/I plus 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 kali H, yang mana dari K1 sampai K4 bisa dijabarkan sebagai berikut. K1 sama dengan fungsi dari X/I Y/I. K2 sama dengan fungsi dari X/I plus setengah H Y/I plus setengah K1H. Ketiganya adalah fungsi dari X/I plus setengah H Y/I plus setengah K2H. Dan yang terakhir adalah K4, yakni fungsi dari X/I plus H Y/I plus K3H. Lalu yang selanjutnya adalah pembahasan.
Contoh permasalahannya adalah sebagai berikut. Percepatan sudut gerak ayunan tangan dengan persamaan d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min g per L sin theta. Dengan kondisi awal theta 0 sama dengan 45 derajat atau pi per 4 dan omega sama dengan 0, jika percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat dan L-nya adalah 1 meter, maka visualisasikan getaran gerak ayunan tangan dan perkirakan posisi sudut setelah 3 detik. Karena penyelesaian untuk memperkirakan posisi sudut serta visualisasi getaran gerak ayunan tangan cukup sulit dan kompleks, sehingga perlu memakai metode numerik Runge-Kutta orde 4. Agar lebih akurat dan membentuk visualisasi getaran, maka langkah H-nya harus kecil. Nilai H yang akan digunakan adalah 0,1. Namun, karena langkah H yang begitu kecil, serta iterasi yang menjadi begitu banyak, hal ini membuat penyelesaiannya menjadi sangat panjang dan banyak. Maka dari itu, perlu dilakukan penyelesaian dengan MATLAB. Dengan langkah H yang begitu kecil, serta iterasi yang cukup banyak, penyelesaian menggunakan MATLAB menjadi lebih sederhana. Dan ini adalah program MATLAB-nya. Skrip ini dapat menyelesaikan permasalahan dalam memvisualisasi getaran gerak ayunan tangan, serta untuk mengetahui posisi sudutnya setelah 3 detik. Di dalam program atau di dalam skrip itu datanya dimasukkan, dengan persamaannya juga dimasukkan, lalu diberi persamaan Runge-Kuttanya. Lalu di bagian akhir diberi perintah untuk menampilkan nilai iterasi, waktu, theta, dan omega, serta untuk memplot X, Y untuk memvisualisasi dari getaran tersebut. Dan ini adalah hasilnya. Di sini ada grafik. Grafik ini adalah visualisasi dari getaran gerak ayunan tangan dengan posisi sudut setelah 3 detik. Dan ini adalah hasil perhitungan pada MATLAB. Di situ kita dapat melihat bahwa pada iterasi 1 dengan waktu 0,1 detik, posisi angularnya adalah 0,7510, dan pada iterasi 2 dengan waktu 0,2 detik, posisi angularnya adalah 0,6501, dan seterusnya, dan pada iterasi ke-30, waktunya adalah 3 detik, yang mana posisi sudut setelah 3 detik adalah yang kita cari. Nilai posisi sudut atau theta yang didapat adalah min 0,7263. Berdasarkan pembahasan tersebut, kesimpulan yang didapat adalah 1. Pada bentuk kompleks, persamaan diferensial biasa tidak dapat dengan mudah ditentukan penyelesaian analitiknya, sehingga diperlukan metode numerik untuk menyelesaikan persamaannya. Suatu metode numerik bisa sangat akurat apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu, namun belum tentu dapat menyelesaikan masalah lain. Metode numerik yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan pada getaran gerak ayunan tangan adalah metode Runge-Kutta orde 4. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan metode Runge-Kutta. Keunggulannya adalah lebih teliti dan tidak memerlukan turunan dari suatu fungsi yang rumit. Jika dibandingkan dengan metode Euler memiliki ketelitian yang rendah serta memerlukan turunan suatu fungsi. Dan juga metode Euler penyelesaiannya sangat panjang. Kelemahan metode Runge-Kutta adalah harus menghitung terlebih dulu konstanta order tersebut sehingga dapat diketahui kemiringan fungsinya. Saran yang dapat diberikan adalah setiap permasalahan pasti ada solusinya, walaupun permasalahannya belum pernah dikaji sebelumnya, serta suatu permasalahan tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu solusi, tapi juga bisa menggunakan solusi lain yang lebih efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.